Perang Dunia Kedua adalah konflik besar yang melanda dunia dari tahun 1939 hingga 1945. Perang ini melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua negara adidaya. Perang ini terjadi antara dua kelompok utama, Sekutu dan Poros. Negara-negara besar Sekutu adalah Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Sementara itu, kekuatan Poros terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Perang dimulai pada tanggal 1 September 1939 ketika Jerman menginvasi Polandia. Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Awalnya, kekuatan Poros meraih kemenangan, menaklukkan sebagian besar Eropa dan sebagian Asia. Namun, keadaan mulai berbalik pada tahun 1941. Amerika Serikat memasuki perang setelah serangan Jepang di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Uni Soviet juga memainkan peran penting dalam kemenangan Sekutu. Meskipun harus menghadapi invasi brutal dari Jerman, mereka berhasil memukul mundur dan menimbulkan banyak korban di pihak musuh. Perang ini merupakan konflik global, dengan pertempuran terjadi di Eropa, Asia, Afrika, dan Samudra Pasifik. Perang Dunia Kedua adalah perang total, di mana semua pihak mengerahkan seluruh penduduk dan ekonomi mereka untuk upaya perang. Jutaan orang tewas dalam pertempuran, baik tentara maupun warga sipil. Perang ini juga menyebabkan Holocaust, genosida yang diperkirakan menewaskan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Tahun 1942 menandai titik balik perang di Eropa. Di timur, pertempuran Stalingrad yang berlangsung dari Agustus 1942 hingga Februari 1943 merupakan kemenangan yang menentukan bagi Uni Soviet. Pasukan ke-6 Jerman yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia dikepung dan dihancurkan. Pertempuran ini menandai titik balik perang di timur, membuat Jerman berada di posisi bertahan. Di Afrika Utara, pasukan ke-8 Inggris, di bawah komando Jenderal Bernard Montgomery, mengalahkan pasukan Jerman dan Italia pada pertempuran El Alamein kedua pada Oktober 1942. Kemenangan ini menandai berakhirnya ancaman Poros terhadap Mesir dan terusan Suez. Sekutu kemudian mendarat di Sisilia pada Juli 1943 dan Italia pada September 1943. Pemerintah Italia menyerah kepada Sekutu, tetapi Jerman terus bertempur di Italia hingga Mei 1945. Pada tanggal 6 Juni 1944, Sekutu melancarkan invasi amfibi terbesar dalam sejarah, mendarat di Normandia, Prancis. Ini menandai awal dari pembebasan Eropa Barat dari pendudukan Nazi. Pendaratan D-Day adalah operasi yang kompleks dan berisiko, tetapi akhirnya berhasil. Bersamaan dengan pertempuran besar, Sekutu melakukan kampanye pengeboman strategis terhadap Jerman. Kampanye ini bertujuan untuk melumpuhkan kapasitas industri dan moral Jerman. Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan bom siang hari, sementara Angkatan Udara Kerajaan Inggris melakukan serangan bom malam hari. Kampanye pengeboman ini kontroversial karena mengakibatkan kematian banyak warga sipil. Namun hal itu berdampak signifikan pada upaya perang Jerman. Itu mengganggu produksi, menyebabkan kerusakan yang meluas, dan memaksa Jerman untuk mengalihkan sumber daya ke pertahanan udara. Pengeboman Dresden pada Februari 1945 khususnya tetap menjadi peristiwa yang kontroversial. Kota itu, yang sebagian besar tidak dijaga dan dipenuhi pengungsi, hancur oleh badai api yang disebabkan oleh pengeboman Sekutu. Sementara dampak kampanye pengeboman terhadap moral Jerman masih diperdebatkan, pada awal tahun 1945, Jerman berada di ambang kehancuran. Tentara Soviet maju dari timur, sementara Sekutu Barat mendekat dari barat. Pada tanggal 25 April 1945, pasukan Soviet dan Amerika bertemu di Sungai Elbe, membelah Jerman menjadi dua. Adolf Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin pada tanggal 30 April 1945. Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 7 Mei 1945. Perang di Eropa akhirnya berakhir. Kekalahan Jerman total. Negara itu diduduki oleh kekuatan Sekutu dan dibagi menjadi 4 zona yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Kota-kota dan industri Jerman hancur, dan negara itu berada dalam keadaan keruntuhan ekonomi dan sosial. Sementara perang berkecamuk di Eropa, Jepang melancarkan kampanye penaklukannya sendiri di Asia dan Pasifik. Tujuan Jepang adalah untuk menciptakan lingkup kemakmuran bersama Asia Timur Raya
wilayah di bawah dominasi Jepang. Jepang mencapai serangkaian kemenangan awal, merebut Hong Kong, Singapura, Filipina, dan Hindia Belanda. Namun, keadaan mulai berbalik melawan Jepang pada tahun 1942. Angkatan Laut Amerika Serikat mengalahkan armada Jepang dalam pertempuran Midway pada Juni 1942. Ini adalah kemenangan yang menentukan yang melumpuhkan kemampuan Jepang untuk melancarkan perang ofensif. Sejak saat itu, Amerika Serikat mengadopsi strategi lompatan pulau, merebut pulau-pulau penting di Pasifik dan maju menuju pulau-pulau utama Jepang. Pertempuran di Pasifik adalah beberapa yang paling sengit dalam perang. Kampanye lompat pulau itu panjang dan mahal. Pertempuran seperti Iwo Jima dan Okinawa yang terjadi pada tahun 1945 sangat brutal, dengan banyak korban di kedua belah pihak. Pertempuran ini menunjukkan perlawanan fanatik tentara Jepang dan harga tinggi yang harus dibayar sekutu untuk invasi konvensional ke daratan Jepang. Menghadapi prospek invasi Jepang yang panjang dan berdarah, Presiden AS Harry Truman membuat keputusan penting untuk menggunakan bom atom terhadap Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pengebom B-29 Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima, langsung menewaskan puluhan ribu orang. 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menyebabkan kehancuran yang serupa. Penggunaan bom atom tetap menjadi keputusan yang sangat kontroversial. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu memainkan peran penting dalam keputusan Jepang untuk menyerah. Pengeboman tersebut dikombinasikan dengan deklarasi perang Uni Soviet terhadap Jepang pada 8 Agustus 1945, meyakinkan para pemimpin Jepang bahwa perlawanan lebih lanjut sia-sia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang dalam pidato radio kepada bangsa. Ini adalah pertama kalinya sebagian besar warga Jepang mendengar suara kaisar mereka. Upacara penyerahan resmi berlangsung pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo. Kekalahan Jepang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Negara itu diduduki oleh Amerika Serikat dan Jenderal Douglas MacArthur diangkat sebagai panglima tertinggi untuk kekuatan sekutu. Jepang mengalami periode demilitarisasi dan demokratisasi di bawah pemerintahan MacArthur. Perang Dunia Kedua memiliki dampak yang besar bagi dunia. Jutaan orang tewas dan seluruh negara hancur. Perang juga menyebabkan perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Perang tersebut mengakibatkan munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya. Persaingan ini yang dikenal sebagai Perang Dingin akan membentuk hubungan internasional selama 4 dekade berikutnya. Perang juga menyebabkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mencegah perang di masa depan dan mempromosikan kerjasama internasional. Kekalahan Jerman dan Jepang juga menyebabkan runtuhnya kolonialisme Eropa. Banyak bekas jajahan di Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaannya pada tahun-tahun setelah perang. Perang Dunia Kedua adalah tragedi global, namun itu juga meninggalkan warisan perdamaian dan kerjasama. Perang tersebut mengarah pada pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa yang dirancang untuk mencegah konflik di masa depan. Perang juga menjadi pengingat yang nyata akan kengerian perang dan pentingnya diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Pelajaran dari Perang Dunia II terus beresonansi hingga saat ini. Pentingnya kerjasama internasional, bahaya nasionalisme dan ekstremisme, dan perlunya membela hak asasi manusia dan demokrasi adalah semua pelajaran yang dapat kita petik dari konflik yang menghancurkan ini. Dengan mengingat masa lalu, kita dapat bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.